Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wah, hai semua. Salam AISO, Jendela Inspirasi Indonesia. Nah, kita kembali lagi pada podcast SMA Negeri 1 Kota Bima. Religius, religius, teladan, teladan, berbudaya, dan unggul. unggul. Oke, Oke. mantap. Nah, untuk narasumber kita kali ini adalah Bapak Ardiansah SEM dari BNN. Iya, betul sekali. Kita bisa panggil Om Chan aja nih. Iya, panggil Om Chan aja. Asal Oke. jangan dipanggil sayang aja. Nah, nih Om Chan, kita punya beberapa pertanyaan nih Oke. mengenai penyalahgunaan narkoba untuk generasi muda seperti kita. Oke, siap. Oke, untuk pertanyaan pertama untuk Om Chan. Baik. Aku jadi deg-degan nih, guys. Oke. Siap. Nah, mengingat sasaran atau dampak yang paling banyak terpengaruh adalah generasi muda seperti kita ini, BNN-nya nih pasti punya program atau planning untuk mempercepat menangani kasus narkoba yang ada di kalangan generasi muda nih Om Chan. Oke. Apa aja sih program dari BNN itu? Baik, sebelumnya sebelum saya jelaskan apa aja programnya, Ya. sekarang saya tanya balik nih sama Mita, kenapa sih narkoba itu menyasar generasi muda, kenapa nggak generasi tua? Ayo. Karena mungkin generasi muda sekarang itu lebih ke menyalahgunakan ya Om ya. Oke. Sepertinya contohnya nih ya yang dari kita ketahui seperti obat tramadol. Yes. Nah itu kan secara umumnya itu kan obat untuk penghilang nyeri gitu kan Om ya. Oke. Tapi para generasi muda ini menyalahgunakan obat itu dengan tidak Oke. tidak baik. Tidak baik ya, tidak seharusnya mestinya seharusnya, ya. iya. Harusnya untuk obat nyeri akhirnya dijadikan obat mabuk. Obat Oke. mabuk, iya. Sebenarnya itu jawabannya udah benar, tapi ada jawaban yang paling benar lagi. Kenapa narkoba itu menyasar generasi muda? Karena memang itu adalah salah satu tujuan musuh-musuh negara ya, musuhnya bangsa Indonesia. Kalau zaman dulu kan kita perangnya melawan penjajah, bambu runcing gitu kan ya, senjata perang dan lain-lain. Sekarang ada namanya proxy war. Proxy war itu adalah perang itu ya pakai racun ya, pakai narkoba. Nah, kenapa harus narkoba? Karena memang masa lifetime usia remaja ini bakal panjang, guys. Jadi remaja itu diharapkan kalau pakai narkoba itu udah habis, sudah nggak ada masa depan lagi. Jadi masa lifetime pakai narkoba itu mereka targetnya remaja. Karena remaja itu lagi produktifnya. Nggak mungkin bandar-bandar narkoba itu ngasih narkoba ke orang tua. Karena orang tua sebentar lagi mati kali ya. Makanya lebih ke Generasi muda. generasi muda. Makanya dari BNN itu gencar-gencar untuk mencegah narkoba itu dengan berbagai macam program. Nah, untuk BNN sendiri, BNN Republik Indonesia dan jajarannya, ada provinsi dan juga ada BNK kota maupun kabupaten, itu namanya kita ada namanya program prioritas nasional, Mita. Program prioritas nasional itu adalah ketahanan keluarga, misalnya ada namanya ketahanan keluarga, ada ketahanan remaja, ada Dektari, ada Dektara. Kalau Dektari itu namanya indeks ketahanan diri remaja. Nanti sebentar lagi Om Chan akan kirimkan kuesioner online ke kalian. Kalian nanti diharapkan 900 siswa ini akan mengisi kuesioner online ini, dan masa kuesioner itu hanya 3 hari saja. Jadi kita akan minta ke pusat dikirimkan kuesioner online-nya, nanti SMA 1 akan yang jadi pertama mengisi kuesioner online ini. Wow, keren kan? Jadi itu nanti akan menghitung indeks ketahanan diri kalian. Contoh, salah satu pertanyaan dari kuesioner itu, bila ada orang yang mengajak narkoba, kalian mesti ngapain? Nanti ada pilihannya, A, ikut saja, B, bilang tidak terima kasih, C, itu berbahaya, dan lain-lain. Itu kuesionernya. Itu namanya Dektari. Ada lagi namanya Dektara, indeks ketahanan keluarga. Itu program prioritas nasional. Nah, selain itu ada namanya Desa Bersinar, desa bersih dari narkoba, Mita. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati, karena sejatinya kalau orang sudah kena narkoba, masa pemulihannya itu tahu berapa lama? Berapa lama Om Chan? Itu seumur hidup. Selama dia masih punya otak, masih bisa berpikir dan masih ingat kembali akan apa yang udah dia lakukan, selama itu pula dia bisa kecenderungan kemungkinan bisa kembali untuk pakai narkoba lagi. Makanya narkoba ini sejatinya itu hanya merusak,
Jangan sampai adik-adik remaja, khususnya anak SMA 1 salah langkah dan kenal yang namanya narkoba. Daripada kalian kenal narkoba, mending kenal Mita atau Om Chan aja deh, oke ya? Oke, next, silakan. Ya, tentunya kita sebagai generasi muda nih Om Chan ya, Oke. mendukung agar penyalahgunaan narkoba di kalangan muda ini bisa diminimalis. Oke. Menurut Om Chan nih bagaimana yang kita ketahui nih Oke. bahwa BNN ini kan merupakan lingkungan pendidikan mitra strategis dari tangkalnya narkoba. Salah satunya mungkin yang kita dengar dalam program BNN. Ya. Nah, seperti apa sih operasional narkoba itu? Karena tangkal narkoba ini adalah salah satu mitra strategis yang kerjasama untuk lingkungan sekolah. Maksudnya operasionalnya itu modus operandi Iya. narkoba itu bagaimana masuknya Iya, ke gitu. ke Bima ataupun ke tempat-tempat Iya, di Indonesia. lingkungan sekolah. Oke ya. Oke. Di lingkungan sekolah di tahun 2019 itu di Jakarta Barat itu ada namanya bandar ya. Itu modusnya itu sekolah dijadikan gudang narkoba. Bayangkan. Itu di Jakarta Barat, Mita. Jadi gila nggak sih, sekolah yang harusnya jadi tempat pendidikan Iya. dijadikan tempat untuk menimbun sabu-sabu. Bayangkan, itu kejadian tahun 2019 di Jakarta Barat. Dan tiga tersangkanya itu sekarang terancam hukuman mati. Makanya hati-hati, coba-coba kenal sama narkoba ya. Yang namanya bandar atau apa itu pasti ketangkap ya. Minimal itu penjaranya itu bisa hukuman mati ataupun seumur hidup. Itu dijelaskan di Undang-Undang 35 tahun 2009. Begitu, Mita. Nah, untuk modus operasionalnya, modus operandinya, narkoba ini Indonesia kan terdiri dari gugusan pulau. Jadi banyak pulau-pulau di Indonesia. Jadi sehingga banyak pintu-pintu ataupun lorong-lorong kecil. Jadi bandar narkoba itu gampang masuknya. Banyak pintu-pintu kecil, pintu-pintu tikus kalau dibilang gitu. Jadi lumayan susah juga untuk aparat untuk menangkap. Iya. Sudah tangkap di sini, muncul di Ada sana. lagi di sana. Kayak gitu. Oke, Mita, next. Oke, menurut Om Chan sendiri nih, berdasarkan selama ini kan berada di dalam lingkungan BNN, Oke. gimana sih kondisi Kota Bima, lebih spesifiknya kondisi pelajar di Kota Bima ini dalam pemahamannya dampak untuk menggunakan narkoba ini? Oke, sejauh ini untuk pelajar di Bima itu untuk kenal sama narkoba itu minim sekali karena kita selalu melakukan kegiatan deteksi dini. Itu ada namanya tes urin. Jadi kita tes urin di sekolah-sekolah dan alhamdulillah hasil dari tes urin itu kebanyakan negatif, Mita ya. Jadi nggak ada yang positif. Kalaupun ada yang positif mungkin itu ada penyalahguna obat yang mirip sama narkoba karena ada sejatinya obat-obat yang kayak benzo, obat batuk yang kadarnya tuh mirip sama narkoba. Walaupun dia positif ataupun apa, kita akan kaji lagi, kita lihat lagi. Tapi sejauh ini so far, selama kita melihat di sekolah-sekolah di Bima, rata-rata sekolah di Bima itu bersih semua. Jadi untuk SMP saja, kayak SMP 1 itu mereka sudah masukin logo stop narkoba di bajunya, di sebelah kiri sini. Jadi kami jamin insya Allah di Bima sekolah-sekolahnya itu remajanya, siswanya itu jauh dari pengaruh narkoba karena memang sekolah-sekolahnya itu kuat memberikan pemahaman yang kuat dan juga didikan yang ketat terhadap siswa-siswanya agar jauh dari pergaulan ataupun pengaruh penyalahgunaan narkoba ini. Gitu, Mita. Dari Om Chan sendiri nih yang pernah Om Chan siswa-siswa yang positif itu direhabilitasi apa? Oke, jadi ada dua kecenderungan sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi kalau yang sudah kena ataupun penyalahgunaan itu sebaiknya direhab saja, kecuali mereka yang bandar ya, yang menjual itu yang ditangkap. Jadi kita tergantung lagi BB-nya ya, barang buktinya. Tapi selama ini kalaupun ada yang sudah terkena narkoba itu akan direhab. Jadi rehabnya itu gratis oleh negara. Jadi negara Republik Indonesia itu membayar ataupun membiayai secara 72 triliun setahun untuk melakukan rehab gratis. Nah, rehab itu ada di Badoka Makassar dan juga ada di Lido Bogor sebagai contoh. Kayak gitu, Mita.
Oke, apa harapan BNN secara umum nih Om Chan Siap. dalam situasi berkembangnya di era 4.0 Oke. bagi generasi muda agar tidak begitu leluasa memanfaatkan informasi bebas, memanfaatkan dunia pasar yang bebas dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa meminimalisir penyebaran narkoba. Oke, baik. Kami sendiri, saya pribadi maupun dari BNN itu mengharap agar siswa dan juga remaja tidak salah dalam pergaulan, tidak salah memilih teman, tidak salah memilih lingkungan. Jadi pintar-pintarlah memilih ataupun berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Iya. Karena kita itu bisa dilihat kualitasnya dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau benar. kita bergaul dengan orang yang sabung ayam, pasti kita ikut sabung ayam. Kalau kita bergaul dengan orang yang jual parfum, pasti kita Ikut ikut juga. wangi juga. Makanya anak-anak muda itu harus pintar-pintar memilih pergaulan, pintar-pintar memilih teman dan juga lingkungan. Karena faktor-faktor itu sangat berpengaruh sekali lingkungan. Jangan sampai salah memilih pergaulan. Ingat kata pepatah itu, every bullet has its billet. Setiap peluru pasti punya sasaran masing-masing. Manfaatkan satu peluru yang dalam diri kita ini untuk mencapai cita-cita. Jangan sampai salah langkah. Masa muda hanya datang sekali, gak datang dua kali. Kayak Kalau gitu. masa tua? Masa tua nanti di akhir. Oke, Om Oke. Chan, tadi Oke. ada pertanyaan terakhir. Oke. Makasih nih Om Chan ya udah Siap. datang di Oke. podcastnya SMA Negeri Ya, 1 oke. Kota Bima. Oke. Semoga kita bisa bertemu kembali dan Oke, nah sebelum ditutup mungkin aku juga mau nyampein buat kalian yang belum puas dengerin penjelasan ini, Om Chan juga ada podcast sendiri di Spotify namanya Podchan, jadi PODCAN, Podchan. Jadi tinggal buka Spotify-nya, nanti tulis aja Podchan. Nanti teman-teman juga kalau mau cari tahu bagaimana cara podcast di Spotify itu bakalan keren. Jadi nggak cuma dengar lagu aja, kalian bisa dengarkan juga podcastnya Podcast Om ya. Chan, Podchan di Spotify. Terima kasih sudah menonton channel ini dan juga bersama podcast SMA 1 Kota Bima. Dan video ini nanti Om Chan akan upload juga di YouTube channel Om Chan Bima, guys. Oke, sebelum kita akhiri, kita say no to drugs dulu ya. Dari SMA 1 Kota Bima, saya Om Chan. saya Mita. Katakan stop narkoba, Stop narkoba, war on drug. war on drugs. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa kembali di podcast SMA Negeri 1 Kota Bima. Religius, teladan, teladan, berbudaya, dan unggul. Unggul. Sampai Oke. jumpa. Dah.